Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah yang tak mengikuti nasihatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa, menghindari pencemoohan. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air berlimpah, kan berbuah lebat pada musimnya, yang daunnya takkan layu. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Tak begitu jalan orang fasik, seperti sekam ditiup angin, takkan tahan dalam penghakiman di kumpulan orang benar. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Jalan orang benar dikenal Tuhan, apa yang dibuatnya berhasil. Berbedalah jalan orang fasik, kan menuju kehancuran. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Baru saja kita mendengarkan sebuah lagu pujian dari Mazmur pasalnya yang pertama. Kitab Mazmur kita kenal sebagai sebuah kitab yang berisi banyak puji-pujian kepada Tuhan. Pemazmur sengaja menuliskan segala ungkapan rasa syukurnya kepada Tuhan. Dia menyembah Tuhan dalam puji-pujian, dalam puisi. Yang menarik adalah di pasal yang pertama, pemazmur ini memulai sebuah relasi yang erat dengan Tuhan. Bahwa penyembahan itu tidak akan terjadi jika tidak ada pengenalan akan Tuhan. Di pasal yang pertama dimulai bagaimana seseorang itu harus mengenal Tuhan. Dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu adalah orang berdosa, orang yang tidak mengenal Tuhan, yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat, yang hanya mementingkan hawa nafsu mereka, keegoisan mereka sendiri untuk memuaskan apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan. Dan bisa jadi itu bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan berakhir dalam dosa. Nah, pemazmur mengajak untuk tidak mengikuti jalan mereka. Setiap orang menginginkan yang namanya kebahagiaan, tetapi untuk mencari kebahagiaan tidak harus mengikuti jalan-jalan mereka. Lalu bagaimana kita memperoleh kebahagiaan itu? Dengan mencari jalan Tuhan.
dengan mengikuti jalan Tuhan. Dikatakan di ayatnya yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu, yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bapak Ibu, selama pandemi ini saya tidak bisa traveling seperti biasanya. Ketika cuti bisa traveling gitu ya. Lalu saya suka iseng, Bapak Ibu, suka iseng dengan membuka Google Earth. Nah, di situ saya melihat keindahan alam yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri gitu ya. Melihat pemandangan-pemandangan alam dari atas, dari satelit, melihat gunung gitu ya. Kita bisa melihat dari sekelilingnya itu. Nah, saya melihat ketika misalkan ada hamparan sawah yang luas, dan di tengah-tengah sawah itu dialiri oleh sungai, maka saya bisa melihat pepohonan itu ada di pinggiran-pinggiran sungai, di pinggiran aliran sungai. Dan andai kata di kanan kiri sungai itu gersang, namun pohon-pohon yang ada di sekitar sungai itu, di pinggir sungai itu senantiasa selalu hijau. Jadi sungai itu di kanan kirinya ada pepohonan-pepohonan yang hijau. Seperti inilah orang yang senantiasa hidup menurut Taurat Tuhan, yang menyukai Taurat Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Seperti pohon yang terus dialiri, dia akan terus hidup, menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ketika pohon itu ada di pinggir aliran sungai, dia tidak usah khawatir untuk disiram, karena sungai memberikan airnya. Sungai memberikan apa yang dia butuhkan. Hidup kita, hati kita itu butuh sungai kehidupan itu, air kehidupan itu, supaya kita bisa terus bersemangat, kita bisa tegar menghadapi segala macam masalah, problem yang ada dan muncul dalam kehidupan kita. Lalu kemudian sungai-sungai itu, pohon-pohon yang ada di sekitar sungai itu kalau diperhatikan itu mencegah yang namanya erosi gitu ya, supaya tanahnya tidak longsor ke bawah. Artinya apa sih? Bahwa kehidupan orang yang menyukai Taurat Tuhan itu tidak hanya membawa berkat bagi dirinya sendiri, tetapi tempat di mana ia berpijak itu juga diberkati Tuhan. Dia menjadi berkat dimanapun dia berada. Ketika dia di dalam keluarga, dia menjadi berkat bagi keluarganya. Ketika dia ada di kantor, di tempat bekerja, dia menjadi berkat buat orang-orang yang ada di tempat mereka bekerja. Menjadi berkat buat orang lain dimanapun mereka berada. Sukailah, cintailah, kenalilah isi firman Tuhan, Taurat Tuhan dalam kehidupan kita. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita bisa lebih dalam menyembah dan memuji Tuhan, bersyukur kepadanya. Amin.